Selamat datang di YouTube channel Belajar Ekonomi, sebuah channel yang akan membantu kalian dalam memahami pelajaran seputar ilmu ekonomi. Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update terbaru. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep ilmu ekonomi dengan subtopik bahasan 1. Pengertian ilmu ekonomi, 2. Sejarah ilmu ekonomi, 3. Pernyataan ekonomi, 4. Manfaat ekonomi, 5. Cabang ilmu ekonomi, 6. Tindakan ekonomi, 7. Motif ekonomi, dan yang ke-8 adalah prinsip ekonomi. Saya akan mulai dengan pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama dalam arti sempit dan yang kedua dalam arti luas. Secara etimologi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Secara sempit, ekonomi adalah aturan mengenai rumah tangga. Sedangkan dalam arti luas, ekonomi merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas. Untuk itu lahirlah ilmu ekonomi dalam memecahkan masalah tersebut. Topik yang kedua adalah sejarah ilmu ekonomi. Lahirnya ilmu ekonomi tidak terlepas dari penggagasnya yaitu Bapak Adam Smith. Bapak Adam Smith menerbitkan sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the World Nations, yaitu pada tahun 1776. Buku ini bercerita tentang perkembangan keadaan perekonomian dan perdagangan di negara-negara bagian Eropa. Subtopik berikutnya adalah manfaat ilmu ekonomi. 1. Membantu manusia dalam menyusun skala prioritas. Dengan adanya kebutuhan manusia yang sangat beragam dan tidak terbatas, sehingga ilmu ekonomi lahir untuk membantu manusia supaya bisa mengurutkan tingkat kebutuhan yang terpenting, penting, kurang penting, dan tidak penting. Manfaat yang kedua adalah mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya alam mengakibatkan manusia harus melakukan tindakan memilih. Manfaat yang ketiga adalah membantu juga manusia dalam memilih mana barang dan jasa yang paling tepat dalam memenuhi kebutuhannya. Itulah tadi manfaat dari ilmu ekonomi. Kita masuk ke subtopik bahasan berikutnya yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi ke dalam 3 cabang. Yang pertama ekonomi teori, yang kedua ekonomi deskriptif, dan yang ketiga ekonomi terapan. Pertama, ekonomi teori. Ekonomi teori adalah cabang ilmu ekonomi yang berusaha mempelajari ekonomi dari segi konsep. Terbagi ke dalam 2 yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi teori yang berusaha untuk mempelajari ekonomi tapi masih dalam ruang lingkup yang sempit. Yang dipelajari di sana adalah bagaimana cara perusahaan memaksimalkan laba dan bagaimana pasar mencapai mekanisme harga. Sedangkan kalau kita belajar ekonomi makro, kita belajar ekonomi dalam ruang lingkup yang secara luas atau agregat. Yang dibahas di sana adalah mengenai inflasi, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, valuta asing, kurs, dan kemudian perdagangan internasional serta beberapa topik yang lainnya. Yang kedua adalah ekonomi deskriptif. Kalau ekonomi deskriptif mempelajari ilmu ekonomi dengan membandingkan antara fakta-fakta yang ada di masyarakat. Biasanya disajikan dalam bentuk kurva, grafik, maupun tabel. Nah, untuk contoh ekonomi deskriptif, bisa kita lihat datanya di Badan Pusat Statistik atau BPS. Misalnya kurva perkembangan inflasi atau kurva pertumbuhan ekonomi. Cabang ilmu ekonomi yang terakhir adalah ekonomi terapan atau applied economics. Ekonomi terapan berusaha untuk mempelajari ekonomi dengan mengambil konsep pada ekonomi teori dan membandingkannya pada ekonomi deskriptif. Adapun yang dipelajari dalam ekonomi terapan adalah ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi akuntansi, perpajakan, manajemen, ekonomi sumber daya alam, dan ekonomi sumber daya manusia. Itulah tadi pembagian dari ilmu ekonomi. Kita masuk ke subtopik bahasan yang berikutnya yaitu pernyataan ekonomi. Pernyataan ekonomi terbagi 2, pernyataan positif dan pernyataan normatif. Adapun pernyataan positif adalah pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang benar-benar terjadi atau berupa fakta dan biasanya merupakan hukum sebab akibat. Untuk itu ada kata kunci untuk pernyataan positif yaitu jika maka.
Contohnya, jika Indonesia mengekspor TKI ke luar negeri, maka Indonesia akan mendapatkan devisa. Sedangkan yang kedua adalah pernyataan normatif, yaitu pernyataan yang membandingkan antara hal-hal buruk yang sedang terjadi dan yang seharusnya terjadi. Untuk itu ada kata kunci untuk pernyataan normatif, yaitu seharusnya dan sebaiknya. Kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kemakmuran. Jadi tujuan dari akhir tindakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran. Selanjutnya, motif ekonomi. Motif ekonomi adalah hal-hal yang melatar belakangi mengapa manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri. Sedangkan motif yang kedua untuk memperoleh keuntungan. Setiap produsen ataupun perusahaan pasti ingin memperoleh keuntungan. Itulah salah satu motif mengapa mereka melakukan tindakan ekonomi. Motif selanjutnya adalah untuk memperoleh kekuasaan. Setiap perusahaan juga atau produsen akan melakukan ekspansi terhadap usahanya untuk memperoleh kekuasaan terhadap pasar. Berikutnya, motif penghargaan. Setiap usaha yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi akan memperoleh penghargaan. Selanjutnya adalah motif sosial. Motif sosial bertentangan dengan motif sebelumnya karena motif sosial berkaitan dengan menolong sesama. Kita masuk ke subtopik bahasan yang terakhir, yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi terbagi ke dalam dua, yaitu yang pertama dengan modal tertentu bisa memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, atau prinsip yang kedua dengan modal sekecil-kecilnya bisa memperoleh keuntungan tertentu. Itulah tadi prinsip ekonomi. Bagaimana topik pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan apabila kalian menyukai video ini jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.